Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Manajemen Lembaga Pendidikan, yang beranggotakan Adam Kartikoh, Fatwa Puja Nur Aisyah, Soleha Nur Fadilah, dan Muhammad Siddiq Al-Aziz, dengan judul Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Manajemen Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Informal. Baik, pada materi yang pertama yaitu Manajemen Pendidikan Non-Formal dan Informal. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Pendidikan non-formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis pendidikan non-formal. Jenis pendidikan non-formal dapat berupa pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Baik, kemudian materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal, yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, balas jasa atau imbalan, sentralisasi, rantai berkala atau hierarki, dan order susunan, serta ada beberapa lagi yaitu keadilan, stabilitas staf organisasi atau kestabilan jabatan karyawan. Kemudian yang terakhir ada esprit de corps atau asas kesatuan. Kemudian materi selanjutnya yaitu permasalahan dalam manajemen pendidikan non-formal, yaitu adanya kurangnya koordinasi, kelangkaan pendidik profesional, motivasi belajar yang relatif rendah. Dan manfaat pendidikan non-formal. Tujuan dari diadakannya lembaga pendidikan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 26 ayat 3. Nah, menurut Ishak Abdul Haq, pendidikan non-formal ini bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas, seperti dari jenisnya, levelnya, maupun cakupannya. Nah, adapun tujuan-tujuan pendidikan non-formal sendiri itu terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar, basic education, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi, dan kesehatan. Nah, ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non-formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan sendiri. Nah, kedudukan pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan nasional itu ada 4. Yang pertama, pendidikan non-formal sebagai perantara dan kegiatan. Yang kedua, kaitan antara sistem pendidikan dengan suprasistem pembangunan nasional. Yang ketiga, sub-sub sistem pendidikan nasional. Yang keempat, cakupan pendidikan non-formal. Nah, tujuan pendidikan non-formal itu adalah pendidikan pemula sebelum melangkah kepada pendidikan formal. Nah, pendidikan ini itu dipengaruhi oleh pendidikan di dalam keluarga sendiri. Nah, menurut Khadijah Hasan ini, kehadiran orang tua dalam keluarga menjadi sangat penting untuk menentukan masa depan anak, khususnya masa depan kehidupan anak dalam dimensi psikologi seorang anak. Memang membutuhkan pembimbing dan pembina guna mengarahkan perkembangan jiwa anak sendiri. Nah, lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh kembang pengetahuannya itu lebih baik lagi. Nah, pendidikan informal ini bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Ini tidak terikat oleh waktu, sehingga pendidikan ini dapat berlangsung setiap saat dilakukan. Nah, tantangan pendidikan informal di era global sendiri itu ada yang
menurut Charles itu ada dua. Yang pertama, perspektif sistem dalam memandang dunia dan masalahnya. Yang kedua, perspektif ekologis tentang hubungan antara aktivitas sosial manusia dan kapasitas planet bumi dalam mendorong kehidupan. Pendidikan informal ada dua. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsionalnya. Yang kedua, pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, implementasi manajemen pembelajaran dalam pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, di sini dijelaskan juga adapun beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari pendidikan non formal dan juga formal, yaitu yang pertama dari durasi waktu pembelajaran, terus yang kedua ada materi pembelajaran, dan yang ketiga yaitu ada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu implementasi manajemen pembelajaran dalam pendidikan informal. Nah, di dalam pendidikan informal, dalam kegiatan pembelajaran tersebut konsep belajarnya yaitu menggunakan konsep insidental, yang dimana konsep tersebut secara tidak langsung itu terjadi begitu saja. Yang dimaksud terjadi begitu saja yaitu di mana saja secara diam pembelajaran memanfaatkan aktivitas-aktivitas kehidupan sebagai pelajaran yang dapat dipelajari. Nah, oleh karena itu banyak ahli berpendapat bahwa semua aktivitas kehidupan adalah aktivitas belajar yang memperoleh penghargaan dan perhatian dalam pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu mengenai materi selanjutnya, manajemen personalia pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal memiliki personalia berupa tenaga pendidik dan non pendidik. Keduanya oleh pemerintah banyak yang telah ditumbuh kembangkan potensinya melalui program sekolah bagi guru TPA. Nah, hal ini tersebut menguntungkan bagi guru TPA untuk menumbuh kembangkan potensi guru yang lainnya juga. Yang dimaksud tersebut yaitu tatkala ada satu guru yang sudah difasilitasi pendidikan oleh pemerintah untuk mengembangkannya, setelah itu guru tersebut memberikan pendidikan yang serupa kepada guru TPA yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan lewat program pemerintah. Dan terakhir yaitu mengenai manajemen personalia pendidikan informal. Nah, pendidikan informal diadakan oleh sebuah keluarga. Hal ini menjadi fungsi manajemen personalia hanya diadakan oleh segelintir orang. Bahkan bisa saja seorang yang merencanakan sebuah pendidikan manajemen personalia melalui pendidikan informal itu juga ikut serta dalam apa yang sudah direncanakannya. Lembaga pendidikan non formal. Sumber pembiayaan lembaga pendidikan formal non formal berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam pendidikan non formal, masyarakat lebih aktif dalam menjadi sumber pembiayaan. Hal ini disebabkan biasanya pendidikan non formal diadakan dan dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Kita bisa lihat adanya Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA banyak sekali yang diselenggarakan dari masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan pihak pemerintah. TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran timbul dari kesadaran masyarakat akan sebuah pendidikan yang secara bersama hendak dicapai. Dengan tanpa pembiayaan dari pemerintah, pada kebiasaannya, pendidikan non-formal biasanya terkendala dalam masalah biaya. Hal ini sangat berdampak pada minimnya fasilitas baik itu berupa sarana dan prasarana dan guru yang memadai. Sumber pembiayaan lembaga pendidikan informal merujuk pada contoh pendidikan informal sebagaimana di atas, yakni keluarga. Tentunya pendidikan informal memiliki sumber pembiayaan dari satu keluarga yang dimaksudkan. Hal ini tentu memiliki ketergantungan terhadap kondisi keuangan keluarga. Dalam pendidikan informal sangat minim ditemukan sumber pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah memberikan sumber dana yang berbentuk makanan yang menjaga kesehatan otak dan fasilitas kesehatan yang menjaga kesehatan jasmani. Manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan non-formal dan informal. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dalam kepribadian profesional.
Sehingga dalam menunjang pendidikan non-formal, lembaga pendidikan non-formal akan memenuhi manajemen sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Manajemen pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional. Menurut Anwar Sewang, manajemen pendidikan informal tidak jauh berbeda dengan pendidikan sekolah formal, sehingga penggunaan penyediaan sarana dan prasarana dalam pendidikan tidak jauh berbeda. Manajemen hubungan masyarakat pada pendidikan non-formal dan informal. Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Hasil yang dicapai dalam program hubungan sekolah dengan orang tua siswa adalah mampu mendukung peningkatan kualitas belajar siswa, kualitas lulusan sekolah, dan kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, peningkatan kualitas sekolah diharapkan terus-menerus tercipta supaya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya seiring berkembangnya pendidikan di era sekarang ini. Isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan non-formal dan informal. Tantangan dan problematika pendidikan luar sekolah antara lain: pertama, ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan non-formal atau standar-standar penjaminan mutu pendidikan non-formal. Kedua, ketidakjelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-formal. Ketiga, masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan non-formal yang belum profesional. Keempat, kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan non-formal. Permasalahan lain yang berkaitan dengan program-program pendidikan non-formal adalah masalah sasaran didik atau warga belajar yang selalu bergulat dengan masyarakat miskin, terdiskriminasi, penganggur, masyarakat yang kurang beruntung, anak jalanan, daerah konflik, masyarakat pedalaman, dan daerah perbatasan. Di samping itu pula, persoalan pendidikan non-formal juga terletak pada tidak adanya kepedulian kita sebagai masyarakat yang melek pendidikan terhadap keberadaan pendidikan non-formal dan kondisi masyarakat sekitar. Tantangan utama pendidikan non-formal adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan non-formal di tengah-tengah mereka. Seringkali masyarakat bertanya tentang apa itu pendidikan luar sekolah, apa itu PKPM, apalagi tentang pendidikan non-formal. Sebagai istilah baru, sebutan lain bagi pendidikan luar sekolah. Kemudian ada pertanyaan dari teman kita, yaitu isu-isu kritis manajemen non-formal dan informal. Bagaimana cara mengatasi isu-isu tersebut? Kemudian setelah kami diskusi, yaitu jawabannya, pihak penyelenggara pendidikan harus bisa menjamin dan memastikan serta memenuhi standar penjamin mutu pendidik yang profesional serta tidak mudah mendirikan lembaga yang tidak memiliki sistem pendidikan yang jelas dengan cara dimusyawarahkan oleh pihak yang terkait, pemerintah, dan orang yang akan menggunakan jasa pendidikan non-formal dan informal tersebut.